Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah pada sore hari ini. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah pada sore hari ini di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Pada sore hari ini kami akan memulai ibadah disertai dengan pentabisan diaken untuk periode 2022-2026. Kami bersyukur untuk kelima diaken yang Tuhan pilih dan Tuhan sediakan untuk membantu pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan memimpin ibadah pada sore hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan bagi kemuliaan nama Tuhan, kami panjatkan doa ini. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah di dalam ibadah kami pada sore hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore. Selamat sore. Kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini sore hari ini, menyaksikan beberapa hambanya akan ditabiskan menjadi majelis di tempat ini. Tuhan, saat ini kita rendahkan hati kita, mari kita akan memuji dan menyembah Dia. Mari kita siapkan hati kita, karena Dia hanya satu-satunya Allah yang layak disembah. Hanya Dia satu-satunya Allah yang layak untuk kita tinggikan. Mari kita akan angkat pujian, Kau yang layak. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan. Yang dapat gantikan, hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terkatakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang semua pujian manusia tak kuhiraukan, hanya tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terkudus. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, bahwa sore hari ini kami boleh ada di tempat ini.
Terima kasih Tuhan, Kau mengumpulkan kami dalam keadaan baik Tuhan, dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang dengan kerendahan hati Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau, kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan, karena hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang, selidiki setiap hati kami Tuhan. Jika ada dalam setiap hati kami ada yang tidak baik Tuhan, dalam pikiran, dalam perkataan, dalam hati kami yang paling dalam ya Tuhan, jika tidak ada yang berkenan Tuhan, mohon ampun, agar kami boleh dilayakkan untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami rindu, kami mau datang ke tempat ini, kami tidak mau pulang seperti kami datang Tuhan. Kami mau pulang membawa sukacita yang berasal daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, baik di tempat ini, di rumah Tuhan. Kami tidak tahu apa pergumulan yang mereka alami saat ini. Kami percaya Engkau tahu setiap hati mereka ya Tuhan. Masalah apa yang mereka hadapi, sakit apa yang mereka alami, Tuhan kami percaya Engkau Allah yang menolong kami. Engkau Allah satu-satu yang dapat kami andalkan ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati ibadah kami sore hari ini Tuhan, setiap kami yang melayani, kami mau merendahkan diri, biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Tuhan atas ibadah kami sore hari ini. Setiap kami baik singer, song leader, pemusik Tuhan, AV, audiovisual Tuhan, tolong berkati juga yang membawakan firman Tuhan, tolong letakkan kami di belakang salib Engkau ya Tuhan, biar nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati setiap alat yang kami gunakan ya Tuhan. Kami mau serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita tinggikan Dia. Kita akan bangkit untuk boleh menyatakan kemuliaannya, menyatakan kebesarannya. Biar setiap lutut bertelur dan lidah mengaku bahwa Dia Yesus Tuhan. Kita akan angkat pujian ini. Ku kan bangkit. Kita akan angkat pujian dengan bertepuk tangan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, kita semua dengarkan panggilannya. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelur. Sampai
Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menerima firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman-Nya. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang mengenal setiap kita, melebihi dari orang terdekat sekalipun. Dia Allah yang tidak peduli dengan masa lalu kita. Dia yang Allah yang akan mengubahkan setiap hati kita, menyempurnakan setiap hati kita. Mari kita akan angkat pujian ini. Kini aku percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku. Engkaulah Allah yang dasar kami berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu kami Tuhan, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku Tuhan, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu
sekalian, Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan kembali kami boleh dengar firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kami, mengurapi kami, memberkati kami, sehingga kami pulang hati kami dipenuhi dengan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dan urapilah setiap jemaat, khususnya para diaken yang akan dilantik pada sore hari ini. Biarlah kiranya kuasa Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyatakan kebesaran dan kemuliaan-Mu. Kami rindu pekerjaan-Mu semakin maju, semakin berkembang. Jemaat-Mu berkenan di hadapan Tuhan, semakin dewasa melalui pelayanan daripada hamba-hamba-Mu ini. Bekalilah dengan firman-Mu, bekalilah hati kami semua dengan petunjuk, dengan tuntunan yang merupakan sabda Tuhan. Di dalam Yesus kami mohonkan berkat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, senang bisa kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih ingat saya ya. Ada yang sudah lupa? Kebetulan saya baru kedua kali ini ke sini. Jadi dulu selesai didewasakan, lalu hari Minggunya saya ke sini, dan hari ini mungkin sudah 4 tahun yang lalu ya Pak ya. Iya, waktu itu soalnya baru selesai didewasakan. Nah, hari ini kita akan menyaksikan beberapa saudara kita yang akan dilantik menjadi diaken. Nah, saya mengajak untuk membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Tema kita ialah dipakai oleh Tuhan. Markus 14 ayat yang ke-12 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia, dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Saudara-saudara, saya yakin bahwa kita sepakat bahwa dilibatkan oleh Tuhan di dalam pekerjaannya, dipakai oleh Tuhan di dalam proyek besarnya, itu jauh lebih indah dari pengalaman apapun di dalam dunia ini. Setuju? Saya ulangi lagi. Dilibatkan Tuhan, dipakai Tuhan dalam pekerjaan yang besar, itu jauh lebih mengasikkan, jauh lebih menggairahkan dibanding pengalaman apapun di dalam hidup ini. Kalau perjalanan kekristenan kita datar-datar, mungkin tidak terlalu mengalami. Tetapi ada satu saat kita merasa betapa baiknya Tuhan, betapa dahsyatnya Dia, betapa besarnya Dia berkenan memakai kita, dan itu mendatangkan kegembiraan, kesukaan yang luar biasa. Saya yakin pengalaman itu jauh lebih menggairahkan tadi dengan apapun yang kita pernah alami di dalam hidup ini. Entah kita naik pangkat, entah dapat untung besar, atau mungkin kita dapat teman yang banyak. Dilibatkan Tuhan jauh lebih mengasihkan. Oh iya, sebelum lebih lanjut, saya mau berterima kasih kepada kuartet Lex Quartet tadi, bukan Lex Trio, Lex Quartet ya, sudah mengajak kita menyembah Tuhan dengan suara yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, dalam nats kita disebutkan tadi Yesus melibatkan seseorang, satu orang dalam pekerjaan besar,
yaitu mempersiapkan perayaan Paskah. Itu bukan pekerjaan kecil, itu pekerjaan besar, apalagi itu adalah Paskah terakhir yang kita sebut sebagai last suffering. Penderitaan atau perjamuan yang terakhir itu dipersiapkan oleh orang ini. Nah, tentu hal itu adalah satu kehormatan, sesuatu yang sangat membanggakan, sangat menyenangkan bagi orang itu. Karena sesudahnya dicatat tentang peristiwa ini dan sampai hari ini dibaca oleh umat Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini dilibatkan, dipakai, diikut sertakan oleh Tuhan di dalam pelayanan? Ada 4 syarat, saudara-saudara sekalian. 4 itu bukan 3 ya. Yang pertama, pekalah terhadap Roh Kudus, terhadap pimpinan, terhadap tuntunan, terhadap bisikan, terhadap pemberitahuan, pewahyuan daripada Roh Kudus. Kita konsentrasi di ayat 15, dikatakan, lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Nah, dari mana orang ini tahu Yesus butuh? Dia bukan pengikut Yesus, dia bukan tergolong murid Yesus, dia adalah orang Yahudi, dia sedang mempersiapkan juga Paskah untuk agamanya. Tetapi ketika murid-murid datang, mereka bertanya, di manakah tempat guru kami dan kami nanti akan merayakan Paskah? Dan Alkitab mencatat ternyata orang ini sudah siapkan, saudara, sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia untuk keperluan Yesus dan murid-muridnya. Dari mana orang ini tahu kalau Yesus butuh? Dari mana orang ini tahu kalau Yesus menuju ke rumah itu? Tidak ada petunjuk terlalu jelas, tapi saya yakin saudara-saudara bahwa orang ini, walaupun dia bukan orang Kristen, dia orang Yahudi, tapi terbiasa dipimpin oleh Roh pula. Karena itu peristiwa itu berulang kali terjadi dalam Perjanjian Baru. Contoh misalnya Simeon dituntun oleh Roh Kudus untuk jumpa Maria dan bayi Yesus ketika Yesus baru lahir. Contoh-contoh yang lain ada bagaimana Roh menuntun orang-orang kudusnya, menuntun orang-orang yang akan dipakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Nah, ini nomor 1, saudara-saudara, supaya dilibatkan oleh Tuhan di dalam pelayanan, maka kita harus melatih telinga kita, melatih roh kita untuk dipimpin, dituntun oleh Roh. Caranya ada pelajaran tersendiri, tetapi paling tidak ada firman, ada rema, ada bicara Roh Kudus di hati kita, yang kita tahu persis itu merupakan pewahyuan, itu merupakan bisikan daripada Roh Kudus. Kita tahu di dalam hidup ini ada orang yang jalani hidup ini dengan alami saja. Alami, mengalir, ya sudah, apa yang terjadi, terjadilah, dia ikuti begitu saja. Ada orang yang jalani hidup ini dengan logika, dia hitung semua, dia perhitungkan semua. Jadi apapun yang tidak masuk akal, dia hindari itu. Tapi kemudian ada orang, saudara-saudara, yang selain menjalani secara alami, selain menjalani dengan logika, dia juga dipimpin oleh Roh. Paulus berkata, hendaklah kamu hidup dipimpin oleh Roh, karena memang Roh di dalam kita, dia bicara kepada kita, dia tuntun kita, dia arahkan kita. Maka kita harus mengasah hati kita, telinga kita, untuk mendengar Roh dan mentaati tuntunannya. Ini nomor 1. Kalau kita nggak terbiasa begini, nanti Roh Kudus jarang pakai kita. Orang yang dipakai oleh Roh itu ialah nomor 1, dia terbiasa melatih telinga, terutama telinga rohaninya, batiniahnya. Dia tahu itu suara siapa yang bicara kepadanya, keinginan sendiri, desakan kuasa kegelapan, ataukah tuntunan Roh Kudus. Orang itu tahu. Orang Kristen yang semakin dewasa, dia tahu bagaimana Roh Kudus itu menuntun dia. Dan kita, orang Kristen, harus sampai kepada tingkatan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Khususnya para diaken yang akan dilantik. Harus sampai kepada
pengalaman-pengalaman hidup bukan hanya sekali lagi secara alami. Hidup bukan sekedar kita ini pakai logika kita, pakai perhitungan sehari-hari kita, tetapi bergantung kepada tuntunan roh, pewahyuan, iluminasi dari Roh Kudus. Yang kedua, bagaimana supaya dipakai Roh Kudus? Kita harus menjadi orang yang ringan tangan. Ringan tangan itu berarti dermawan, murah hati, gampang melakukan tindakan dalam pekerjaan Tuhan. Kembali ke ayat itu tadi, orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Dia sebenarnya sibuk. Tadi saya berkata dia bukan orang Kristen, dia orang Yahudi, dan dia sedang mempersiapkan Paskah bagi keluarganya. Kita tahu orang Yahudi itu kalau mempersiapkan Paskah, ada yang sembelih sapi untuk satu keluarga atau beberapa keluarga, ada yang sembelih kambing, ada yang sembelih burung tekukur. Tapi seluruh keluarga di Israel pada masa Paskah itu sangat sibuk. Bukan pengangguran, tapi sibuk sekali, apalagi ibu-ibu. Mereka sibuk sekali mempersiapkan kebutuhan ibadah pada hari Paskah itu. Nah, tiba-tiba saudara-saudara, murid-murid datang. Di mana kami harus merayakan Paskah? Di manakah guru kami merayakan Paskah? Dan dia berkata, mari ikut saya, tunjukkan di atas. Ternyata dia siapkan buat keluarganya, dan juga siapkan untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Kerjanya double. Bapak Ibu sekalian, orang malas, orang yang suka hitung-hitungan, itu tidak akan pernah dipakai oleh Tuhan. Setuju ya? Orang malas, orang yang selalu hitung untungnya apa, lalu untuk saya itu kepentingannya apa, lalu pelit sekali dengan tenaga, pelit sekali dengan pikiran, pelit sekali dengan apapun dalam hidup ini. Orang seperti itu tidak akan pernah dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari biasakan diri untuk ringan tangan. Apalagi majelis itu, ringan tangan. Majelis gereja Salmasi sebenarnya itu agak tanggung dibanding seperti gereja GKI, Hok Im Tong, GKI, Hok Im Tong, kemudian gereja Pasundan itu justru majelislah yang paling sibuk, bahkan lebih sibuk dari pendetanya. Nah, Salmasi ada majelis tapi seringkali tetap pendeta yang paling diandalkan. Ya, saya ini gembala, saya sekum, jadi tahu persis gitu ya. Bukan mau merendahkan majelis, tapi sistem kita membuat kita seperti itu. Sehingga majelis GIA seringkali, sudahlah itu urusan hamba-hamba Tuhan, urusan Pak Gembala. Tetapi bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, berjuanglah untuk ringan tangan, diminta tidak diminta. Belajar jalani mil yang kedua. Selalu saya memberi nasihat kepada hamba-hamba Tuhan muda supaya bersedia menjalani mil yang kedua. Kewajibannya adalah mil yang pertama, tetapi kemudian karena dia punya hati, dia punya roh yang mau mengabdi kepada Tuhan, lalu dia jalani mil yang kedua. Mil yang kedua itu tidak ada upah, tidak ada penghargaan, tidak ada hitung-hitungan di situ. Jadi di kantor, di pekerjaan, saya selalu dorong anak muda, bekerjalah melebihi kewajibanmu. Bekerjalah melebihi imbalan yang kau terima. Bekerjalah untuk hal-hal yang beyond, di luar segala tanggung jawabmu. Hanya orang seperti itu yang akan dipakai oleh Tuhan. Orang hitung-hitungan, untungnya apa, untuk saya bagiannya apa, itu dilewati Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi belajarlah ringan tangan, menjadi orang yang mudah, easy come, easy go gitu ya. Tidak usah hitung-hitungan macam-macam. Walaupun Bapak Ibu penatua saya lihat sudah berusia, tapi tetap gesit nanti. Amin ya Bapak Ibu ya. Dulu Bapak Gembala Saudara almarhum itu umur 22 masih nemeni saya makan itu.
Saya datang, lalu dia telepon, Pak Yerus di mana? Saya ingin di sini Om. Tunggu situ, Om datang. Lalu saya diajak makan di Plaza Indonesia itu ya. Plaza Indonesia ya tadi ya. Istana Plaza. Nah, saya kira Plaza Indonesia Jakarta, Istana Plaza. Sampai umur 82, saudara. Masih begitu, biasanya kan sudah, aduh maaf, Pak Yerus teman yang muda-muda ya gitu. Enggak, dia masih datang sendiri. Padahal dia nggak makan, dia cuma teman dia tunggu saya. Lu Om nggak makan? Enggak, tadi Om baru makan. Pak Yerus yang makan. Itu kan mil yang kedua ya. Saudara-saudara sekalian, mari belajar jalani hidup ini tidak hitung-hitungan. Inisiatif sendiri. Nggak diminta, tapi ya jangan kebablasan. Nggak diminta, sesukanya sendiri juga enggak. Tetap berkoordinasi tentu supaya rukun, supaya harmonis. Yang ketiga, suka berkorban. Ya, ayat itu tadi berkata, sudah lengkap dan tersedia. Kamu akan ditunjukkan ruang atas, di situ sudah lengkap dan sudah tersedia. Orang Kristen itu dalam hal memberi ada 3 macam, Bapak Ibu. Yang pertama, memberi ala kadarnya. Ala kadarnya. Lagu yang paling dia suka adalah persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Wah, kalau nyanyi itu bagus sekali. Nah, Tuhan balas dari sorga, berkatku padamu sedikit sekali, kiranya engkau terimalah dengan senang hati. Terima nggak? Hah? Terima nggak? Senang nggak? Kita dengan Tuhan, kita berkata, kiranya engkau terimalah dengan senang hati. Isinya berapa? Tuhan ngelirik, lah, sudah saya balas, berkatku padamu sedikit sekali, kiranya engkau terimalah dengan senang hati. Pasti nggak senang ya. Nah, itu orang memberi dengan ala kadarnya, seadanya, semampunya. Nah, kemudian ada orang yang menurut kerelaan hatinya, nggak cuma ala kadarnya, tapi kerelaan hatinya lebih dari ala kadarnya. Tentu mencapai tinggi atau nilai yang lebih tinggi. Tapi kemudian ada orang ketiga, melebihi kemampuan. Alkitab bicara tentang mereka memberi melebihi kemampuan. Itu bagaimana? Itu seperti janda Sarfat, memberi melebihi kemampuan. Seperti janda ketika Yesus melihat orang memberi persembahan, dan Yesus berkata persembahan orang ini lebih besar dibanding yang lain tadi. Karena apa? Ibu ini memberi lebih dari yang mampu dia beri. Loh, nggak punya kok, masa diberi? Paling tidak niat, paling tidak keinginan, aku ingin memberi lebih lagi. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu di sini. Cara memberinya itu ala kadarnya, tapi pelayanannya, mintanya lebih. Ya. Pengabdiannya ala kadarnya. Orang ini, saudara, yang punya rumah itu tadi, memberi melebihi kemampuan. Sekali lagi sebenarnya dia sibuk, sebab dia harus siapkan untuk keluarga. Tapi sekarang dia harus siapkan kebutuhan 2 kelompok. Apalagi rombongan Yesus itu laki-laki semua, 13 orang. Jadi Yesus muridnya 12, 13. Pasti ada yang lain juga. Makannya pasti banyak ya. Apalagi jalan jauh itu dari Galilea ke Yudea, pasti banyak makannya. Tapi kemudian orang ini bersedia mempersiapkan. Dia harus persiapkan. Karena apa? Murah hati. Dia suka berkorban. Kira-kira berapa dana yang dibutuhkan untuk itu, saudara-saudara? Untuk 2 kelompok ini pasti ada pengeluaran ekstra di situ. Tapi Alkitab berkata dia telah menyediakan di ruang atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia.
Bapak Ibu, Tuhan memang mau pakai setiap kita, tapi Dia lebih mendahulukan orang-orang yang rela berkorban. Dan Dia sendiri sudah berkorban, bahkan pengorbanannya ekstravagansa. Tahu ekstravagansa? Ekstravagansa itu tidak kepalang tanggung. Dulu ada acara di TV ekstravagansa ya. Nah, pemberian Tuhan bagi kita adalah pemberian yang ekstravagansa, lebih daripada yang diharapkan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan para calon diaken ini? Apakah punya kecenderungan begitu? Saya yakin saudara, kalau kita royal kepada Tuhan, maka Dia juga akan royal kepada kita. Amin. Saya ulangi lagi, kalau kita royal untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan juga akan royal kepada kita. Saya mengalami, saya menyaksikan itu, bahkan royalnya Tuhan kadang-kadang bukan hanya untuk kita, tetapi juga anak cucu kita diberkati Tuhan secara luar biasa. Jadi belajarlah memberi, bahkan lebih daripada yang kita mampu. Lah nggak ada kok diberi, niat paling tidak. Kemampuan kita mungkin sampai kepada batas sesuai dengan kemampuan kita, tapi paling tidak kerinduan hati kita melebihi kemampuan kita. Dan saudara akan melihat betapa Tuhan itu tidak pernah tutup mata. Dia akan memberkati, Dia akan ulurkan tangan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, apa syaratnya supaya Tuhan berkati kita, Tuhan libatkan kita dalam pekerjaannya, yaitu tidak suka menonjolkan diri. Dalam Injil Markus, nama orang itu disebut cuma pemilik rumah. Seseorang, orang itu. Lalu di dalam Injil Lukas cuma dikatakan tuan rumah. Dan di Injil Matius si anu, gak ada namanya, cuma si anu, pemilik rumah, seseorang, orang itu, tuan rumah, si anu. Di dalam gereja seringkali ada masalah saudara, karena ada orang yang pinginnya menonjol, pamer. Gus Dur pernah bilang begini, kalau orang masih terganggu dengan pujian ataupun hinaan, itu adalah hamba atau pelayan yang amatiran. Kalau ada orang yang masih terganggu, orang itu dipuji atau orang itu dihina, saat dipuji, wah dia bangganya luar biasa, saat diremehkan, dihina nggak dihina, tapi cuma diremehkan, tidak dijadwal mungkin, waduh itu membuat satu gereja geger semua. Gus Dur berkata orang itu masih amatiran. Tuhan tidak mau pakai amatiran, Tuhan mau pakai yang profesional. Ciri khas seorang profesional yaitu si anu, seseorang. Kita harus belajar menjadi manusia NN, manusia no name. Ya, maaf kalau saya mengobrak-abrik pola pandang paradigma Bapak Ibu. Tapi orang yang dipakai Tuhan ialah orang yang hanya si anu, hanya no name. Kita ingat Matius 6 ayat 3, Yesus berkata, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Oh, tangan kiri, tangan kanan. Matius 6 ayat 2 sebelumnya berkata, jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan mencanangkan itu di dalam hatimu terlebih dahulu, seperti orang-orang munafik. Tidak usah dirancang itu. Jadi jangan sampai diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Belajar menjadi bukan siapa-siapa, no name. Siapa yang lakukan ini? Wah ya, bersama. Saya ini Bapak Ibu adalah pendeta yang paling tidak suka memuji jemaat. Walaupun saya tahu bahwa seringkali itu kalau pendeta berkata, wah terima kasih ya, itu jemaatnya semakin semangat. Tapi saya berkata, maaf Bapak Ibu, saya jarang puji. Karena apa? Saya tidak mau curi kemuliaan Tuhan, saya tidak mau curi upah kalian.
Kalau manusia memuji, Yesus berkata, maka Bapa tidak lagi memuji, no? Sudah dapat upah di bumi ini. Jadi daripada upahmu nanti di kekekalan, di pengadilan terakhir, ternyata malah nggak ada, lebih baik pendeta diam saja. Walaupun itu sebenarnya tidak bagus juga. Karena dalam teori motivasi selalu berkata, katakan terima kasih, katakan tolong. Dua kata itu dari kecil kan diajari. Thank you dan please. Ya, saya kalau lihat cucu saya nonton video gitu, ada lagunya itu ya, macam-macam lagunya, ada lagunya apa namanya itu, Shark, baby Shark, Dewi Shark itu kan, terus pindah nanti. Nah, dua kata itu. Kalau kamu itu terus katakan thank you dan please. Harusnya memang ada. Tapi di dalam Tuhan seringkali kita harus mengabaikan itu. Jadi kalaupun hamba Tuhan akhirnya lupa berkata thanks, padahal karya kita sudah luar biasa, sudah menyediakan di ruang besar, sudah lengkap barangkali. Tapi Pak Pendeta, Bapak Ibu Majelis lupa bilang thanks. Jangan jadi amatiran. Amin Bapak Ibu. Tetaplah profesional. Jangan tergoda dengan apapun itu. Bahkan mungkin kita bersyukur kalau sampai orang lupa bilang terima kasih, kita berkata ban-ban kamsiah. Beribu-ribu terima kasih karena apa? Karena upah menanti di dalam kerajaan sorga. Demikian Bapak Ibu sekalian, khususnya para diaken yang akan dilantik ini, layanilah Tuhan dengan 4 sikap ini. Pekalah terhadap tuntunan roh, jangan hanya kalau apa itu hitung-hitungan akali, hitung-hitungan logika. Lalu ringan tangan, kerjakan lebih daripada kewajiban. Jalani mil yang kedua itu tadi. Jangan hitung-hitungan, berkorban, memberi sampai menyentuh emosi kita, itu baru berkorban. Kalau cuma memberi isi, maksudnya apa tuh? Gampang, itu bukan pengorbanan. Berkorban itu artinya sampai rasanya ada yang dicabut dari perasaan kita ini, sampai menyentuh emosi kita. Saya punya khotbah tersendiri tentang memberi sampai menyentuh emosi. Nah, saudara-saudara sekalian, belajar untuk berkorban. Dan yang terakhir tadi, belajarlah untuk menjadi no name. Yesus berkata, kalau kamu sudah selesaikan pekerjaan besar, katakanlah kami ini hanya hamba yang tidak berguna. Siap ya Bapak Ibu ya, majelis ya? Berat ya? Tapi saya yakin Roh Kudus akan beri kekuatan. Pasti mampu. Bersama hamba Tuhan akan membawa jemaat ini mengalami terobosan-terobosan. Dan jemaat sendiri juga boleh terus bertumbuh di dalam mengiring dalam melayani Tuhan. Kiranya firman Tuhan menghantar Bapak Ibu memasuki tugas pelayanan yang baru, periode yang baru, 4 tahun ke depan. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala sekali lagi dan kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan memetraikan di hati kami, mengurapinya menjadi benih yang baik, boleh bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya firman ini akan terus membangun kami semua, membangun jemaat Tuhan di tempat ini, lebih dalam lagi mengiring Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Pendeta Yairus Hasugian. Sungguh memberkati kita semua. Pak Yairus datang dari Jawa Tengah, tempat yang jauh, dan oleh karena pimpinan Tuhan sebetulnya di luar rencana, tapi berkesempatan pada sore hari ini bisa melayani kita. Terima kasih.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada sore hari ini, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, setelah kami juga menggumuli di dalam doa untuk memilih kepada 5 orang diaken untuk membantu pelayanan di gereja GIA Cimbuluit. Saudara sekalian, jabatan sebagai diaken adalah satu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan seperti firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas, penuh dengan kekurangan dan tidak layak. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani Dia, untuk melayani orang-orang sesama, dan menjadi rekan bagi kerajaannya. Oleh sebab itu, kita bersyukur pada sore hari ini kelima diaken yang telah berdiri di hadapan kita sebentar akan dilantik. Sebelumnya saya membacakan firman Tuhan dari 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang yang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang murni. Mereka harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu, setelah ternyata mereka tidak bercacat. Saya juga mengalami di dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang menghadapi banyak hal yang membuat kita menjadi mungkin kecewa. Tetapi seperti firman Tuhan tadi yang berkata bahwa kita adalah seorang hamba Tuhan yang kita terpanggil untuk melayani Tuhan. Dan biarlah di dalam perjalanan pelayanan kita menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin terhormat. Tuhan tidak melihat status sosial kita, Tuhan tidak melihat gelar kita, Tuhan melihat hati kita, kesungguhan kita, dan kesetiaan kita. Saya akan memanggil para diaken yang telah ditunjuk. Yang pertama adalah Ibu Wong Chiu Shu, yang merupakan diaken yang periode yang pertama. Yang kedua adalah Bapak Yan Gerard Carmain, juga pernah menjabat sebagai diaken periode yang pertama. Yang ketiga adalah Bapak Budiman, juga sebagai diaken yang pertama. Yang keempat, Bapak Nandang Yasin, juga sebagai diaken yang pertama. Dan yang kelima adalah Ibu Felicia Abednego, yang kami sudah kenal bersama-sama. Kita mengangkat Ibu Felicia Abednego memperlengkapi jajaran diaken periode yang kedua ini. Saya mengundang kelima saudara ini untuk bisa maju ke depan. Kalau mungkin ada yang sulit untuk jongkok, bisa duduk. Saya minta bisa dipersiapkan baik 2 kursi di depan dan juga mereka yang berdiri.
mulai dari Bapak Nandang di sini, Bapak Bapak Budiman, kemudian ada 2 kursi di depan yang Pak Yan dan Ibu Bong bisa duduk. Dan terakhir Bu Felicia. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya beberapa pertanyaan sebagai pengakuan dari saudara-saudara di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaatnya, dan saudara bisa menjawab dengan mengatakan ya dan sambil mengangkat tangan. Yang pertama, apakah saudara-saudara yakin dengan sungguh bahwa jabatan diaken yang saudara terima merupakan panggilan Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan sebagai satu anugerah? Bagaimana jawaban saudara? Yang kedua, apakah saudara-saudara yakin bahwa Alkitab, yaitu firman Allah, menjadi asas pengakuan iman kita? Oleh sebab itu, saudara akan menentang segala pengajaran yang hendak menyesatkan gereja Tuhan. Bagaimana jawaban saudara? Yang ketiga, apakah saudara berjanji hendak melayani gereja Tuhan dengan penuh kasih, tulus, dan setia, serta melakukan diri sesuai panggilan Tuhan? Dan saudara-saudara juga bersedia mentaati segala peraturan gereja Isa Al-Masih. Bagaimana jawaban saudara? Kita sudah melihat pengakuan mereka di hadapan jemaat dan di hadapan hambanya. Saya akan membacakan satu ayat dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Kita akan mendengarkan pujian. Pakang dan Ibu, juga pendeta Yairus, bisa kita bersama-sama menumpangkan tangan. Untuk
mendoakan kelima diaken ini yang bekerja bagi Tuhan di gereja tempat ini, supaya Tuhan Allah Roh Kudus mengurapi mereka. Mari saudara-saudara diaken boleh mengangkat tangan, membuka tangan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas panggilan-Mu, kepercayaan dan anugerah-Mu kepada saudara-saudara kami kelima diaken yang Tuhan panggil menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang juga terbatas, tetapi Tuhan akan memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Tuhan memberikan hikmat akal budi, Tuhan memberikan talenta-talenta, kepandaian-kepandaian untuk mereka boleh melayani Tuhan. Maka Allah Bapa yang di surga, yang telah memanggil saudara dalam jabatan yang kudus ini, mengurapi kamu dengan Roh Kudus, menguatkan dan memimpin kamu dalam pelayanan yang mulia ini, supaya saudara bekerja demi kebesaran namanya, kelebaran kerajaannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Persilahkan berdiri. Saya akan memberikan stola, di mana pada stola ini ada lambang salib yang merupakan Tuhan Yesus, merupakan teladan kita untuk melayani dengan ketulusan dan kasih-Nya. Biarlah saudara-saudara sekalian juga boleh melayani Tuhan dengan ketulusan hati dan dengan penuh tanggung jawab. Mari kita boleh memberikan tepuk tangan kepada saudara-saudara bisa menghadap kepada jemaat sebelum duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mohon perhatian beberapa pengumuman. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Jairus Hasugian sebagai Sekum Sinode Gereja Islam Masih yang sudah jauh-jauh datang dari Jawa Tengah. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak, juga keluarga Bapak. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala kita, Timotius Setiawan, Ibu Kang dan Bapak Kang atas pelayanannya. Selanjutnya juga kami mengucapkan terima kasih kepada worship leader, singer, dan para pemain musik atas pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya kebaktian minggu depan tanggal 30 Januari 2022 masih ada di tempat ini dimulai jam 9 pagi
dan akan dilayani oleh gembala kita Bapak Pendeta Timotius Setiawan. Dan kebaktian minggu depan adalah ada perjamuan kudus. Mohon jemaat mempersiapkan diri. Lalu hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 seperti biasa ada doa pagi melalui Zoom jam 6 sampai jam 7 pagi. Kiranya semua jemaat dapat mengikuti program tersebut. Terima kasih. Tiba saatnya untuk persembahan. Mohon kesediaan Ibu Ayin dan Ibu Syauri untuk menjadi kolektan hari ini. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala, satukan hati dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Bapa surgawi, kembali kami menghadap Engkau Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, berkati dan urapi tangan-tangan yang akan memberi. Memang kami memberi tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima dari Engkau, tapi ingin memberi kita. Kami ingin memberi dengan hati tulus. Biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan rasa takut Tuhan akan kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian, berikan ku hati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Kami boleh mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, meteraikan di dalam hati dan kehidupan kami. Khususnya bagi para diaken yang telah dilantik pada sore hari ini, Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan, perlindungan, dan anugerah Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, dan kami semua, ya Tuhan. Kami bersyukur bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Yairus Hasugian. Tuhan memberkati pada saat hamba-Mu ini kembali pulang ke Jawa Tengah. Tuhan menyertai di perjalanan. Tuhan memberkati pelayanannya di Jawa Tengah. Tuhan memberkati keluarganya, istrinya, anak-anak, menantu, cucu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membawa persembahan kami kepadamu dengan rasa ucapan syukur. Kami memberikan dengan segala ketulusan hati. Tuhan kiranya menerima dan boleh dikelola dengan baik oleh
para pengurus di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita pada sore hari ini. Kami berdoa supaya kami tetap diberikan kesehatan, perlindungan daripada Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjaga diri dengan baik, menjaga kesehatan kami, menjaga pola hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami yang ada di rumah. Tuhan juga memberkati mereka, dan mereka boleh melihat secara online dan beribadah bersama-sama dengan kami pada saat ini. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk. Mungkin setelah ini ada sesi foto, kemudian saudara-saudara juga bisa memberikan salam kepada para diakan, tetapi dengan salam jarak jauh. Dan setelah itu bisa keluar dan disediakan makanan untuk dibagikan kepada saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Selamat hari Minggu, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.